Pembincangan kita soal masalah sosial masyarakat, kemudian juga ini berlanjut soal advokasi dan pemberdayaan, terutama dibilang perempuan ya, masih terus berlanjut. Tadi Mbak Emma bilang kalau ternyata kasus-kasus ini banyak sekali terjadi yang ditangani. Betul. Presentasinya kalau untuk Kalbar gimana? Banyak sih ya, cuma kan banyak diselesaikan secara kekeluargaan, jadi tidak sampai masuk ke ranah hukum gitu. Jadi efektif nggak diselesaikan secara keluargaan? Kalau dibilang efektif atau tidak tergantung juga cara penyelesaiannya seperti itu. Jadi kalau bukan hanya sekedar damai-damai saja, itu tentunya tidak efektif kan, tapi harus ada efek jerah juga sehingga diyakinkan bahwa kejadian-kejadian ini tidak akan terulang kembali. Oke, terus kenapa banyak sekali kekerasan seksual, kekerasan dalam rumah tangga itu berulang? Padahal misalnya udah melakukan mediasi atau apapun gitu. Jadi, apakah memang harus ada tindak lanjut seperti hukuman atau apapun itu? Sebenarnya sih kita usahakan memang untuk sampai dengan tahap awal itu adalah mediasi ya. Karena kita usahakan jangan sampai terus melebar, yang karena nanti yang jadi korban adalah anak-anak juga. Tapi kan pada kenyataannya seperti yang Bung Gali bilang, ini berulang terus gitu ya. Sehingga memang harus ada langkah yang membuat pelaku ini efek jerah gitu. Nah, itulah kita lakukan yang kita tempuh terakhir itu adalah jalur hukum. Nah, sebenarnya banyak sekali titik-titik early warning system lah maksudnya. Jadi sebelum masuk kepada kekerasan, baik itu kekerasan fisik maupun verbal, titik-titik early warning system ini yang harus kita edukasikan terus ke masyarakat. Jadi kalau sekarang kita juga sudah ada misalnya call 902 gitu. Jadi ketika tetangga melihat ini sepertinya suaminya kasar sama istrinya, itu udah bisa telepon. Jadi itu berarti kita boleh mengadukan. Boleh. Jadi itu emang harus itulah early warning system. Jadi jangan berpikiran nggak mau ikut campur itu urusan dia lah, urusan rumah tangga. Nah, itu tapi ini yang sering terjadi di masyarakat kita bahwa kita enggan untuk ikut urusan rumah tangga orang gitu. Tapi kalau sudah menyangkut masalah kekerasan, berarti itu adalah urusan kita juga. Itu urusan masyarakat setempat. Makanya sekarang pemerintah juga sudah memberikan dampingan di setiap kecamatan dan kelurahan. Itu terutama untuk yang anak dan perempuan ya. Jadi sudah kalau ada satu kasus mereka langsung yang bergerak di. Dalam artian berarti pemerintah harus ikut campur dalam hal ini. Iya, karena kalau perempuan dan anak ini adalah elemen penting dalam bangsa dan negara itu sendiri. Ya. Jadi pemerintah yang harus berbuat aktif juga gitu untuk mencegah kekerasan ini semakin menjadi-jadi. Oke Mbak, berbicara singkat soal masalah pendampingan seperti apa sih yang seharusnya dilakukan untuk mereka yang menjadi korban? Tadi kan Mbak menyebutkan ada dua nih, kekerasan fisik dan juga kekerasan verbal. Kita tahu ini dua-duanya sangat berbahaya. Verbal ini bisa langsung ke sini, bisa menyebabkan orang ternyata depresi dan lain-lainnya. Kekerasan fisik terlihat langsung dampaknya, selain ke batin atau ke jiwa. Nah, pendampingan seperti apa sih yang dilakukan oleh Mbak sebagai seorang aktivis untuk mereka yang menjadi korban? Kalau yang ke korban, kita pertama adalah pendampingan ke keluarga dulu ya. Jadi kepada korban dan keluarganya juga kita kasih edukasi bagaimana cara pengembalian kejiwaan, karena yang pasti kan tidak tampak itu tuh luka itu kan di dalamnya. Jadi emang kita juga bekerja sama dengan beberapa ahli lah ya, untuk ahli kejiwaan itu. Jadi mereka kita berikan kesempatan untuk mengutarakan, kadang ada yang nggak mau ngomong sama kita kan, yang merasa privasi. Nah, kalau ke ahlinya itu kan dia bisa memancing, atau disuruh kasih kertas, suruh menggambar atau apa, itu bisa terpancar apa itu, dan ada nantinya akan ada langkah-langkah selanjutnya untuk pengobatan terhadap korban. Dan kita juga pendekatan adalah lebih ke religi juga. Nah, karena mau nggak mau dan pasti obat yang itu adalah Tuhan gitu ya, karena nggak ada yang bisa menyembuhkan kita selain itu. Jadi kita lakukan juga ikhtiar secara kemanusiaan, tapi ikhtiar secara religi kita juga lakukan sesuai dengan kepercayaan mereka masing-masing. Jadi pertama mereka harus ikhlaskan dulu apa yang sudah mereka dapatkan ya. Misalnya mereka diperlakukan kasar, terima dulu, ikhlaskan dulu, baru abis itu kita obat. Karena kalau mereka nggak ikhlas dan mereka tidak terima, itu lukanya itu akan terus. Jadi itu kita usahakan bahwa itu adalah ujian yang Allah atau Tuhan berikan untuk mereka naik tingkat gitu ya, maksudnya supaya mereka harus terima dulu, ikhlaskan dulu, baru kita kikis, keluarkan semua penyakit-penyakit apa ya, mesti ya luka-luka yang ada, sehingga mereka harus hidup baru lagi gitu ya. Mungkin kalau dia udah kadang situasi di sekitarnya udah bikin mereka trauma, jadi kita pindahkan ke tempat luar.
Itu artinya adalah support system dari orang-orang terdekat sangat penting untuk penyembuhan mental mereka. Nah, terkadang ada yang sangat kita miriskan, justru pelaku-pelaku ini adalah orang-orang sekitar mereka juga gitu. Itu yang sangat kita... Ini sering terjadi ya, dan sangat-sangat umum bahwa ternyata pelaku itu adalah orang terdekat. Yang berbahaya, yang justru tidak bisa dipercaya adalah orang-orang yang kita percayai sebenarnya. Betul. Itu yang banyak, justru yang terjadi, justru itu yang banyak terjadi. Jadi itu tadi saya bilang, jadi nilai-nilai itu harus sudah sangat ditanamkan di keluarga terdekat, ilmu-ilmu kejiwaan, ilmu-ilmu agama terutamanya itu yang harus di... Mbak, berbicara soal masalah dampak atau efek samping dari kekerasan verbal dan juga kekerasan fisik yang terjadi di beberapa tahun belakangan ini, isu soal mental health itu sangat lagi naik-naiknya ya. Iya, betul. Banyak orang yang ternyata tidak sadar mereka sedang bermasalah dengan kejiwaan. Untuk deteksi dini, bagaimana caranya mereka tahu kalau kejiwaan mereka bermasalah? Itu caranya kalau dari kegiatan yang Mbak lakukan, dari aktivitas Mbak sebagai seorang aktivis perempuan dan melihat langsung mereka, dampaknya itu bukan cuma ke fisik kan? Fisik bisa sembuh. Iya, bisa diobati secara gitu ya. Secara traumatis ini kemudian bagaimana caranya untuk kita deteksi dini bahwa ternyata kita sedang mengalami gangguan itu karena efek dari kejadian sebelumnya. Ya makanya itu tadi saya bilang, kalau misalnya dari sejak kecil ya kita sudah memberikan penanaman yang kuat atau basic yang kuat ke anak kita, jadi dia tidak mudah makanya dia tidak mudah mengorbankan dirinya menjadi objek objek dari perilaku seperti itu. Jadi sebenarnya kuncinya itu ada di keluarga. Kalau memang tadinya kenapa mental health ini semakin ini, karena mereka rata-rata lemah secara fondasi dasarnya itu nggak punya gitu. Jadi mereka mudah sekali ini sedikit langsung down, ini langsung, jadi nggak kuat. Jadi emang fondasi utama itu ada di keluarga. Tanamkan nilai-nilai karakter yang kuat sehingga dia bisa melawan ketika dibully atau dia bisa melawan dan meyakinkan bahwa dirinya kuat gitu, tidak mudah dijadikan objek kekerasan seperti itu. Kalau generasi saya mungkin termasuk orang yang tidak terlalu dekat dengan orang tua ya. Karena jadi banyak kejadian yang orang tua sebenarnya tidak tahu. Dan akhirnya saya berusaha untuk melatih itu ke anak saya untuk bercerita apapun setiap sekolah. Apakah itu langkah yang benar, Mbak? Misalnya membuat anak harus sekolah habis ngapain, ketemu apa gitu. Dan akhirnya pernah satu kasus saya cerita untuk masalah pribadi saya, anak saya ternyata dibully di sekolah. Bukan cuma anak saya, ternyata teman-teman yang lain juga, kerudungnya ditarik lah sama ada salah satu anak, dan akhirnya kita ketemu sama orang tuanya gitu. Dan ternyata memang betul, dampak ternyata anak itu tidak dekat dengan orang tuanya atau yang lainnya, itu ternyata berpengaruh gitu. Sangat berpengaruh. Berarti pola didik kita sebagai orang tua itu juga berpengaruh untuk menciptakan pemuda dan generasi pemuda yang lebih kuat, yang luar biasa. Betul. Jadi kuncinya adalah komunikasi itu tadi. Kenapa misalnya ada anak-anak yang dibully, mereka bendam sendiri. Iya, itu yang jadi masalah. Sebenarnya kalau misal komunikasinya dibuat pola terbuka di keluarga, tersharingkan itu orang tua, jadi bisa memberi nasihat atau apa. Jadi memang sebagai orang tua ini kan kita ada 3 fungsinya, jadi tidak hanya sebagai orang tua tapi juga bisa sebagai rekan atau teman gitu ya, dan ketiga juga sebagai guru gitu di rumah. Jadi itu tadi, jadi orang tua sebenarnya tidak mudah, harus ada banyak ilmunya gitu. Makanya kita selalu buka kelas-kelas parenting. Orang tua itu harus belajar terus, karena perubahan zaman itu ada terus gitu kan. Jadi orang tua harus ngikutin, nggak bisa kita diam-diam anak-anak kita yang sendiri menghadapi perubahan zaman itu. Jadi kita harus berimbang. Orang tua harus mengikuti perkembangan zaman agar anak-anak kita juga terselamatkan. Jadi itu pola komunikasi juga sangat penting. Jadi apa-apa yang jangan sampai mereka terbuka dengan orang lain, sama orang tuanya sendiri mereka takut. Itu termasuk saya, terbuka ke orang lain tapi tidak terbuka ke orang tua. Seperti itu ya. Saking, karena kalau itu pasti dimarah sama orang tua gitu ya. Kalau ada salah pernah, itu yang harus kita rubah polanya. Karena perubahan ini, nilai-nilai juga sudah mulai berubah kan. Kalau kita ingin anak kita selamat. Oke, terakhir Mbak, sebelum kita beralih ke segmen selanjutnya, langkah awal misalnya kalau kita melihat atau korban ya, ada yang korban yang mengalami kekerasan dalam rumah tangga atau kekerasan dalam hubungan atau apapun itu, pembulian dalam apapun, apa langkah awal yang harus dilakukan kalau misalnya kita tahu atau korban atau kita yang melihat, langkah awal yang harus dilakukan untuk mencegah itu dan untuk memutus mata rantai itu gimana caranya? Tadi sebenarnya sudah disiapkan ya, banyak sekali disiapkan oleh pemerintah. Selain
nomor-nomor yang bisa kita hubungi langsung yang 24 jam akan melakukan itu, atau setidaknya kalau misalnya kita belum mendapatkan nomor-nomor itu, kita akan harus melaporkan kepada tokoh masyarakat setempat, bisa RT, RW gitu ya, agar mereka untuk diselesaikan secara kekeluargaan dulu. Tapi jika sudah memang itu tidak bisa, baru kita ke ranah hukum, ke polisi. Gitu. Nanti dari polisi itu baru diarahkan ada pendampingan anak, pendampingan perempuannya gitu. Jadi tadi saya bilang tuh, masyarakat setempat itu adalah kuncinya juga. Jadi jangan merasa apa ya itu aib atau segan atau apa, itu harus reaktif gitu. Kalau melihat itu harus segera dilaporkan. Nah itulah titik early warning system kita. Terima kasih Mbak Emma. Support system, yang saya tangkap di sini adalah support system yang baik. Jadi kita tidak bisa membiarkan itu terjadi. Jika melihat, laporkan. Jika melihat, bantu selesaikan. Jangan dibiarkan, karena ini akan berkesinambungan, akan berkepanjangan. Banyak sekali kasus-kasus aneh, kasus-kasus mengerikan yang terjadi karena pembiaran. Karena pembiaran, walaupun kita tahu sering cekcok atau sering terjadi kerusuhan atau ribut atau apapun di rumah, tapi ternyata kita tidak berusaha untuk menengahi, tidak berusaha untuk memberikan solusi yang baik, kemudian juga tidak berusaha untuk membantu menyelesaikan, mencegah kekerasan fisik terjadi, dan akhirnya banyak hal-hal buruk terjadi daripada itu. Dan tugas kita sebagai masyarakat juga membantu tetangga, membantu sekitar, membantu teman dan lain-lainnya. Kita akan kembali lagi nantinya untuk berbicara soal masalah kepemudaan dan peran penting dalam masyarakat di sesi akhir. Jangan kemana-mana, tetap di Galih Talk Show.